Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baiklah Anda semua, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak Yunan Ihsanuddin. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk selalu senantiasa belajar dan menuntut ilmu, dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lindungan untuk dijaga dari virus corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Baiklah Anda semua, hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak Yunan Ihsanuddin. Kita hari ini akan belajar materi tentang thaharah atau bersuci, yaitu materi tentang tayamum. Semoga Bapak doakan Anda semua selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar dan menjalani hidup ini. Jangan jadikan corona sebagai penghalang kita untuk selalu belajar, walaupun belajarnya di rumah. Semangat untuk belajar, siap untuk belajar Anda semua. 1, 2, 3, kita katakan harus siap untuk belajar. Katakan saya siap, saya belajar. Baik Anda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Ananda semua, hari ini kita akan belajar tentang materi bersuci, yaitu materi tentang tayamum. Apa itu tayamum dan bagaimana cara untuk mempraktekkan tayamum untuk kita bisa, dan bagaimana kalau harus tayamum keadaannya. Kita akan bahas tentang tayamum. Tetapi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini yang semoga Anda semua bisa mencapainya, sehingga kita bisa mencapai dan memahami dengan baik. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar dan kecil, yaitu tayamum dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu mempraktikkan tata cara bersuci hadas besar dan kecil tayamum dengan baik dan benar. Itu Anda semua tujuan pembelajaran hari ini. Semoga Anda semua bisa mempraktikkannya dan bisa menjelaskannya dengan baik. Pertanyaannya, apa itu tayamum? Ada yang tahu sudah tayamum? Oke. Tayamum adalah salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita ketika tidak ada air. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu atau tanah untuk bersuci ketika tidak ada air. Tayamum juga berguna sebagai pengganti wudhu atau mandi besar ketika tidak ada air. Jadi Anda semua, ketika tidak ada air atau ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa berwudhu dengan air, maka kita diwajibkan atau diwajibkan untuk bertayamum. Dalil Allah Subhanahu wa taala tentang tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak menemukan air atau memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dengan bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Itu Anda semua. Jadi ketika kita tidak memperoleh air, kita diperintahkan untuk bertayamum. Apa saja Anda wajib dalam tayamum? Yang pertama adalah
wajibnya adalah berniat. Berniat dalam hati, walaupun tidak ada lafaznya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas apa niat yang kita lakukan. Jadi, yang pertama adalah berniat karena Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci. Yang kedua, mengusap wajahnya dulu, baru yang ketiga mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan tangan, dan yang keempat adalah tertib. Jadi Anda semua, seluruh wajib ini harus dilakukan secara berurutan. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau tidak berurutan. Misalnya ke tangan dulu baru wajah. Nah, jadi itulah hal-hal wajib dari tayamum. Selanjutnya adalah Ananda, kita harus melihat kenapa kita harus bertayamum, apa saja sebab-sebab kita harus bertayamum. Maka Ananda, yang menyebabkan atau yang membatalkan tayamum ada beberapa hal. Jadi tayamum itu batal, ada sebabnya. Yang pertama adalah segala hal yang membatalkan wudhu. Jadi Anda semua, ketika tayamum, kita bertayamum, yang membatalkan adalah segala yang membatalkan wudhu. Misalnya bersentuhan dengan lawan jenis, laki-laki, perempuan dengan laki-laki, yang lainnya, buang angin atau buang air kecil, buang air besar, berhadas dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu yang menyebabkan kita batal atau tayamum kita menjadi batal. Yang kedua Ananda adalah menemukan air. Nah, Ananda, ketika kita sudah bertayamum, tapi ketika kita ingin sholat kita menemukan air, maka kita wajib untuk berwudu seperti wudu biasa. Tayamumnya menjadi batal. Tapi ketika seseorang itu punya penyakit kulit yang menyebabkan sulit untuk berwudu dengan air, maka dia tidak diperkenankan untuk tayamum. Baik Anda semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa di subscribe and like video yang ada di YouTube Bapak. Terima kasih, semangat dan sukses selalu Bapak akhiri. Generasi Al-Quran, generasi para bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disaksikan video, ada video selanjutnya. Silakan disaksikan, jangan di stop dulu video pembelajarannya. Terima kasih. Airnya habis deh. Waduh, kita belum wudhu lagi. Bagaimana kita sholat ya kalau belum wudhu? Hei Syamil, mungkin ini petunjuk Allah kalau kita boleh nggak sholat kali ini. Ah, kamu Dok, mana ada yang seperti itu? Barangkali aja Syamil, sekali-kali. Kita ke sungai aja yuk Dok. Wah, tumben Syamil, kamu punya ide. Tumben. Bercanda Syamil. Hah? Wah, Dok, kering, nggak ada airnya. Ini namanya memang sudah takdir Syamil. Takdir apa? Ya takdir yang sudah aku bilang tadi, bahwa kita boleh tidak sholat saat ini. Ah, ngawur kamu Dok, nggak ada takdir seperti itu. Terus, memangnya bisa kita sholat nggak pakai wudhu? Iya, memang nggak bisa sih. Duh, gimana ya? Aduh, sudah komat lagi. Syamil, Dodo, kenapa kalian masih di sini? Ayo kita sholat berjamaah. Bagaimana mau sholat, Pak? Wudhu saja belum. Loh,
Kenapa? Air di musola habis, Pak. Ternyata di sungai kering juga. Apa kita libur dulu sholatnya, Pak? Dodo, tidak ada libur dalam sholat. Dan kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Lalu, bagaimana, Pak? Ya sudah, tayamum saja ya. Tayamum? Kalian ingat tidak dengan pelajaran yang pernah Pak Guru berikan? Begini, tayamum itu adalah cara berwudu apabila kita tidak menemukan air. Selain karena tidak ada air, apalagi Pak yang membuat kita harus bertayamum? Wah, pertanyaan yang bagus, Syamil. Selain karena tidak ada air, kita diperbolehkan tayamum apabila air tidak mencukupi untuk wudu. Sakit yang berbahaya jika terkena air. Oh, begitu. Lalu kalau tidak ada air dengan apa, Pak? Dengan debu yang suci. Caranya, Pak? Caranya begini. Ikuti Pak Guru ya. Pertama-tama, kita berniat untuk bertayamum. Diawali dengan membaca basmalah. Hep. Lalu, kita letakkan kedua telapak tangan kita ke permukaan tanah yang suci. Lalu, kita tepukan kedua telapak tangan kita agar debu menempel rata di telapak tangan kita. Lalu kita sapukan ke wajah kita. Setelah itu, kita ambil lagi. Kita ratakan seperti tadi. Lalu kita sapukan lengan tangan kanan dengan telapak tangan yang kiri. Kita sapukan lengan tangan kiri dengan telapak tangan yang kanan. Selesai sudah tayamum kita. Hap, kalian mengerti? Sudah selesai, Pak. Wah, cepat dan mudah ya, Pak. Iya, itulah kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dalam keadaan tidak ada air pun, kita dapat bersuci dan tetap dapat melaksanakan sholat. Nah, kamu coba, Dok. Siap, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Loh, kenapa? Ada yang salah? Nih, lihat aja sendiri. Hah? Kok jadi begini? Tipis-tipis saja, Dok. Tidak perlu sebanyak itu. Jadinya belepotan, kan? Duh, bagaimana ini? Itu kan suara air. Oh iya, sepertinya air keran tadi mengalir lagi. Asik. Aku wudhu di sana aja ah. Ah, kamu curang, Syamil. Dodo sudah belepotan begini, kamu enak pakai air. Sudah. Karena airnya sudah mengalir, ayo kita wudhu ke sana. Loh Pak, kan Dodo sudah tayamum. Masa Dodo harus wudhu lagi? Oh iya, harus wudhu lagi, Dok. Karena tayamum menjadi batal jika kita melihat air untuk berwudhu. Begitu, Dok. Oh. Selain itu, apalagi Pak yang membatalkan tayamum? Selain itu, yang membatalkan tayamum adalah sama seperti yang membatalkan wudhu. Pertama, membuang angin atau kentut. Kedua, buang air besar atau buang air kecil. Ketiga, gila atau hilang akal. Tertidur pulas hingga tidak sadar. Nah, begitu. Kalian mengerti? Berarti kamu tetap harus wudhu, Dok. Ya, nasib. Ayo cepat, Dok. Kita sudah terlambat berjamaah nih. Udah, ayo.